Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Malam, Iwan. Pak. Selamat malam Pak. Maaf sebelumnya, ngolor 15-an menit, nanti saya ganti deh, nggak usah khawatir. Oke teman-teman, saya Iwan Tarto Timur, hari ini dan hari Senin depan akan menyampaikan materi terkait dengan akuntansi pajak. Oke teman-teman ya, nanti kita akan belajar akuntansi pajak. Nah konsepnya begini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan materi akuntansi, pengantar akuntansi ya minimal, itu mungkin sedikit banyak langsung bisa running ya, karena untuk materi akuntansi pajak ini adalah kombinasi antara akuntansi komersial dengan aturan perpajakan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin background-nya belum pernah bersinggungan dengan akuntansi, maka nanti teman-teman kalau saran saya, itu silakan membuka proses pencatatan ya, walaupun nanti saya jelaskan. Jadi proses penjurnalan terkait dengan transaksi keuangan. Nah, dalam hal ini, karena kita membahas akuntansi pajak, maka nanti kita akan banyak berlatih terkait dengan proses penjurnalan transaksi keuangan di mana transaksi tersebut mengandung unsur perpajakan. Seperti yang sudah teman-teman pelajari selama ini. Misalnya, kalau terdapat pembayaran gaji, ini saya cerita kontennya dulu teman-teman ya. Kalau ada pembayaran gaji, maka secara akuntansi komersial biasanya mencatatnya kan pembayaran gaji pada kas seperti itu. Nah nanti ada tambahan untuk akuntansi pajak, ada tambahan satu item lagi, satu akun lagi berupa apa? Pencatatan terkait dengan pemotongan PPh 21-nya. Kalau posisi kita sebagai pihak yang pemotong, berarti karena kita motong berkewajiban melakukan penyetoran ke kas negara, maka kita akan mencatatnya sebagai utang PPh 21. Artinya apa? Kita punya utang ke negara nih. Kenapa? Karena kita motong pajak, kewajibannya harus disetor ke negara. Sepanjang potongan kita itu belum disetorkan ke negara, berarti kita harus mengakui adanya utang di proses pencatatan kita. Seperti itu. Itu gambaran singkatnya seperti itu teman-teman. Kalau konsep ini teman-teman pegang, nanti untuk proses penjurnalan, jenis pajak apapun, saya yakin tidak akan kesulitan. Karena posisinya cuma dua teman-teman. Posisi kita sebagai pihak yang melakukan penjurnalan atau pencatatan itu sebagai biaya yang dipotong atau sebagai biaya yang memotong, sebagai biaya yang dipungut atau sebagai biaya yang memungut. Kalau kita sebagai biaya yang memotong atau memungut, berarti kita ada utang tadi, utang negara. Tapi kalau kita sebagai biaya yang dipungut atau dipotong pajak, berarti kita punya piutang. Punya piutang ke negara, artinya kita punya pajak dibayar di muka di situ. Itu gambaran singkatnya seperti itu. Fungsinya nanti kita akan bahas detail, fungsinya untuk kontrol bagaimana proses pelaporan ataupun pemenuhan kewajiban perpajakan kita setiap bulan dan di akhir tahun. Jadi kalau proses pencatatan akun-akun pajak ini tepat setiap bulan, saya yakin tidak akan ada kewajiban perpajakan yang kelewat di setiap bulannya. Seperti itu. Begitu pula untuk pelaporan SPT di akhir tahun. Sepanjang proses pencatatan pajak dibayar di mukanya itu tepat, maka nanti proses pengkreditan pajak-pajak yang sudah dipotong biaya lain di akhir tahun juga tidak akan terdapat kesalahan seperti itu. Oke teman-teman, itu ininya ya. Apa itu? Preliminary-nya, pembukaannya, nanti teknisnya seperti apa, nanti kita lihat lebih ke dalam. Oke, nah teman-teman, untuk materi akuntansi pajak ini ada dua pertemuan ya, malam ini dan tanggal 30 malam, Senin malam. Nah, tujuannya teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, diharapkan peserta pelatihan mampu mengetahui dan memahami perbedaan pembukuan menurut standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah standar akuntansi keuangan, seperti saya sampaikan tadi, bagi teman-teman yang sebelumnya pernah mendapatkan materi pengantar akuntansi, sedikit banyak sudah punya modal tuh di situ, sudah punya pegangan basis untuk proses pencatatannya. Nah, selanjutnya satu hal lagi terkait dengan ketentuan perpajakan. Nah, ketentuan perpajakan ini teman-teman dapatkan dengan mengikuti pelatihan ini. Dari materi KUP itu terkait dengan batas waktu. Mungkin salah satunya ya, batas waktu penyetoran.
pajak setiap masanya karena terkait dengan posisi kita sebagai pemotong. Kemudian dari sisi PPh output misalnya, teman-teman harus bisa mengidentifikasi nih, dan saya yakin sudah bisa, terkait dengan apa? Proses pemotongan maupun pemungutan PPh 21, 22, 23, dan 26 misalnya, pasal 15 dan pasal 19. Kemudian dari sisi PPh badan korporasi misalnya. Nah, akuntansi pajak ini kaitannya dengan korporasi apa? Nah, nanti teman-teman akan berkenalan dengan rekonsiliasi fiskal. Nanti kalau waktunya masih ada, saya kenalkan rekonsiliasi fiskal. Itu adalah implementasi dari apa? Teori-teori yang teman-teman dapatkan di PPHP dan PPh Badan terkait dengan konsep penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang tidak yang dikenakan PPh final, kemudian biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. 3 hal ini pada saat teman-teman nanti menghitung SPT tahunan di akhir tahun, itu harus dilakukan adjustment, penyesuaian yang namanya koreksi fiskal. Dari sisi materi PPN-nya teman-teman, akan kepakai di mana? Pada saat mencatat proses penjualan BKP ataupun pembelian BKP. Jadi akuntansi pajak ini adalah muara dari semua materi yang teman-teman pelajari, walaupun nanti endingnya adalah ke proses penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT, tapi muara yang teman-teman pelajari adalah di akuntansi perpajakan. Seperti itu. Berikutnya, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan memahami fungsi akuntansi perpajakan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau pencatatan atau penjurnalan kita di setiap transaksi itu tepat, termasuk aspek perpajakannya, maka saya yakin nih, pelaporan outputnya setiap bulan ada yang lewat. Karena udah identifikasi, kita udah identifikasi transaksi-transaksi mana kita berposisi sebagai pemotong atau pemungut. Kalau itu diidentifikasi dengan baik, saya yakin nggak ada yang lewat untuk pelaporan kewajiban output. Begitulah untuk PPN. Nah ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman apabila teman-teman memahami konsep akuntansi pajak ini. Berikutnya, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan memahami akun-akun apa saja yang sering terlibat atau digunakan di dalam transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aspek perpajakan. Nanti kita akan kupas bareng-bareng. Ini sebagai pengenalan saja. Nanti seiring teman-teman berinteraksi dengan transaksi keuangan di tempat kerja teman-teman misalnya, kemudian teman-teman sandingkan dengan ketentuan perpajakan yang ada, maka teman-teman nanti akan secara otomatis nanti ingat sendiri, oh pembayaran gaji ada PPh 21, penjualan ke bendara pemerintah, oh berarti ada pungutan 22 di situ, misalnya seperti itu. Saya nyewa aktiva nih selain tanah bangunan, oh berarti saya harus motong PPh pasal 23 misalnya. Nanti harapannya teman-teman bisa mengidentifikasi hal seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, ini izin menyampaikan mind map ya, ini alur atau peta bagaimana akuntansi pajak ini. Sequence urut-urutannya seperti apa, dari detail transaksinya sampai dengan proses pelaporan SPT-nya. Nah, di sini teman-teman, kita kembali ke konsep di pasal 28 Undang-Undang KUP terkait dengan kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Nah, di pasal 28 Undang-Undang KUP itu disampaikan bahwa setiap wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali yang boleh menggunakan norma atau pencatatan ya. Oke, kemudian setidak-tidaknya menggambarkan tentang apa? Tentang harta, utang, pendapatan, dan biaya. Itu diatur di pasal 28 Undang-Undang KUP. Nah, pembukuan-pembukuan itu dilakukan dengan itikat yang baik sesuai dengan standar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini adalah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak harus diselenggarakan dengan niat yang baik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Dalam ini adalah standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya teman-teman, terhadap transaksi-transaksi yang memiliki dampak perpajakan, antara lain misalnya penjualan barang dan jasa, ya penjualan barang, penjualan jasa,
Itu kalau kita transaksinya kepada bendahara pemerintah, kita remind lagi materi PPh pasal 22 pemungut. Kemudian pencatatan transaksi pembelian barang dan jasa. Posisinya kalau misalnya kita adalah distributor industri tertentu, misalnya industri kertas, baja, otomotif, farmasi, maka kalau kita beli barang-barang tersebut sebagai distributor ya, maka kita akan remind kembali terkait materi pemungutan PPh 22. Kemudian pencatatan atas perolehan dan pengalihan harta. Kalau kita menjualnya di atas nilai buku, kita dapat laba. Kalau di bawah nilai buku, kita menderita kerugian. Seperti itu. Kemudian pencatatan atas penilaian kembali aktiva. Nah ini dalam hal kita melakukan revaluasi aktiva atau penilaian kembali aktiva untuk tujuan perpajakan, maka apabila nilai revaluasinya, apabila nilai penilaian kembali itu lebih tinggi daripada nilai bukunya, maka teman-teman berkewajiban untuk melakukan penyetoran PPh final pasal 19. Seperti itu teman-teman ya. Ini contohnya nih. Transaksi-transaksi yang memiliki dampak perpajakan. Berikutnya, transaksi tersebut adalah pencatatan atas penyusutan atau amortisasi. Ini perlu menjadi perhatian teman-teman juga. Kenapa? Karena penyusutan menurut ketentuan komersial itu bisa jadi sama atau berbeda dengan penyusutan menurut fiskal. Dilihat dari mana? Dari masa manfaatnya. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan transaksi-transaksi yang memiliki dampak perpajakan adalah transaksi-transaksi terkait dengan pencatatan PPh Potput, PPN, PPNBM atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, semua hal ini teman-teman perlu teman-teman perhatikan aspek-aspek perpajakannya seperti apa. Nah, harapannya teman-teman dari setiap pencatatan atau penjurnalan yang teman-teman lakukan itu muaranya kemana? Ke laporan keuangan komersial dulu nih. Laporan keuangan komersial. Jadi nanti akan ketemu peredaran bruto berapa, HPP-nya berapa, laba brutonya berapa, dikurangi biaya administrasi lainnya, ketemu laba neto sebagai dasar untuk menghitung kewajiban pajaknya nanti berapa setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi dari pencatatan kita itu nanti akan terbentuk laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan komersial ini teman-teman kita sandingkan dengan aturan perpajakannya. Seperti saya sampaikan tadi, 3 hal pokok yang perlu teman-teman pahami. Pasal 4 terkait penghasilan, ada 3 poin di situ. Pasal 4 yang 1, penghasilan yang merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan pasal 4 ayat 3, penghasilan yang bukan objek pajak. Ini perlu teman-teman pahami. Berikutnya pasal 6, itu terkait dengan penghasilan, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan pasal 9, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi 3 pasal tersebut, kalau dalam pandangan saya, kita sebagai praktisi pajak harus bisa memahami dengan baik. Karena kepakai dalam proses ini teman-teman, rekonsiliasi fiskal seperti itu. Saya yakin teman-teman di PPh Badan itu sudah diajarin seharusnya rekonsiliasi fiskal ya, bagaimana ada laporan keuangan komersial, kemudian di kolom berikutnya itu adalah penyesuaian adjustment terkait rekonsiliasi fiskal, baik koreksi positif maupun negatif, baru kemudian di kolom sebelah kanan biasanya ada laporan keuangan fiskalnya. Dari sisi rugi laba fiskalnya, ketemu laba berapa, kita kalikan tarif pasal 17, ketemu PPh yang terutang. Nah, begitu kita ketemu PPh terutang, teman-teman. Jadi laporan keuangan komersial, kita rekonsiliasi fiskal, nanti ketemu laba fiskal ya, laporan keuangan fiskal, kita gunakan untuk menghitung pajak. Selanjutnya, apabila terdapat kekurangan pajak, kita setor ke kas negara. Selanjutnya kewajiban kita apa? Melaporkan SPT-nya. Seperti ini. Nah, ini inline dengan yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa ujung-ujungnya dari proses pencatatan kita itu adalah untuk kontrol proses pelaporan SPT kita. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ini adalah SPT tahunan teman-teman, karena terkait dengan laporan keuangan.
Seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kewajiban melakukan pembukuan itu diatur di pasal 28 Undang-Undang KUP. Jadi remind kembali bahwa untuk standar pembukuan atau penjurnalan secara komersial itu diatur di standar akuntansi keuangan. Sementara untuk pencatatan aspek perpajakannya, teman-teman, tidak ada standar spesifik yang mengatur. Jadi yang mengatur ketentuan tersebut terkait dengan akun-akun perpajakan adalah aturan perpajakan itu sendiri. Makanya teman-teman harus paham nih, paham konteks dari transaksinya. Kalau saya boleh clusteringnya dua hal tadi, teman-teman. Kita punya utang pajak atau kita punya piutang pajak. Kenapa? Karena dari sisi pencatatan itu hanya ada dua sisi, debit atau kredit. Kalau debit berarti kita punya utang pajak, harus setor ke negara. Kalau debit berarti kita punya piutang yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi jumlah pajak berutang. Oke, nah berikutnya teman-teman, terkait dengan pembukuan ini saya ingatkan kembali bahwa semua pencatatan yang teman-teman lakukan, oke, semua pencatatan yang teman-teman lakukan itu harus berdasarkan evidence atau bukti-bukti yang real atau nyata ya, bukan bukti-bukti yang fiktif. Kenapa? Begitu teman-teman melakukan pencatatan sementara buktinya adalah fiktif atau tidak nyata, maka teman-teman ibaratnya menanam bom waktu di situ. Dalam hal nanti suatu ketika diketemukan, terdapat pembuktian bahwa ternyata pencatatan itu berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak valid atau fiktif, misalkan seperti itu, maka sesuai ketentuan pasal 38, 39, 39A Undang-Undang KUP, maka bisa masuk ke indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah ini perlu menjadi awareness teman-teman semua, supaya bisa menghindari hal tersebut. Berikutnya teman-teman, nah ini untuk penegasan saja bahwa praktek pembukuan perusahaan dilakukan mengikuti ketentuan standar akuntansi. Ini selalu kita ulang-ulang. Kemudian pembukuan tadi teman-teman, ini seperti skema di depan tadi, dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Untuk menuju ke proses penghitungan PPh, pajak penghasilannya, maka teman-teman harus melakukan suatu proses yang namanya rekonsiliasi fiskal tadi. Nah, ini adalah narasi dari skema di depan tadi. Nah, secara komersial teman-teman, akuntansi itu adalah sistem yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Oke ya. Jadi menyediakan informasi kinerja keuangan dari suatu entitas kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah ini adalah definisi dari akuntansi teman-teman ya. Sistem yang bisa menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Sambil sampel saja, kalau dari sisi manajemen, akuntansi ini berfungsi untuk apa? Melihat kinerja teman-teman. Dari laporan keuangan yang ketahuan nih kinerja selama 1 tahun misalnya. Apakah profitable, menguntungkan, atau malah ternyata rugi dari sisi manajemen. Dari sisi karyawan, ini mungkin sedikit banyak bisa memberi informasi juga, loh tempat kerjaku ini performnya bagus nih secara laporan keuangan, kok gajinya nggak naik-naik misalnya seperti itu. Dari sisi government teman-teman, dari sisi pemerintah, ini untuk bisa memberikan gambaran apakah kewajiban entitas tersebut kepada negara, tentunya terkait aspek perpajakannya, itu sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jadi dari laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas, itu bisa di-capture teman-teman. Kewajiban output-nya seperti apa, kewajiban PPN-nya seperti apa, kewajiban korporasinya, PPh badannya seperti apa, itu bisa di-capture teman-teman. Nanti kalau ada case tadi nanti kita coba masuk ke situ lebih mendalam. Nah, berikutnya teman-teman, untuk menuju suatu proses terbentuknya laporan keuangan tadi, maka di dalam akuntansi ini
ada yang namanya suatu proses menganalisis suatu transaksi dulu. Jadi transaksi itu kita analisis. Seperti saya contohkan tadi, pembayaran gaji. Ya kita analisis pembayaran gaji ini akun yang terkait apa saja. Satu pasti biaya gaji. Kedua pasti ada duit keluar dong kan pembayaran gaji kan seperti itu. Berikutnya itu dari sisi komersialnya, dari sisi perpajakannya kita analisis lagi pembayaran gaji itu ada aspek pajaknya nggak sih kita sebagai pihak yang bayar. Kita tahu sudah belajar Potput. Oh berarti ada kewajiban memotong PPh 21 kalau memang terutang PPh pasal 21 atas pembayaran gaji yang kita berikan seperti itu. Nah, ini proses menganalisis teman-teman untuk menentukan akun-akun yang akan kita catat. Berikutnya setelah menganalisis suatu transaksi tadi, kita akan mencatat teman-teman ya. Kalau bahasa akuntansi menjurnal. Jadi kita akan melakukan penjurnalan atau pencatatan. Oke ya, di dalam sistem pembukuan kita. Kalau saya contohkan tadi biaya gaji, berarti biaya gaji, sisi debit, kemudian sisi debit biaya gaji, sisi kreditnya adalah kas. Kas kita taruh di sisi kredit karena ada pengeluaran aset atau aset kita dalam bentuk kas tadi. Kemudian setelah kita catat, nanti kita akan mengelompokkan teman-teman, mengklasifikasikan sesuai dengan pos-pos tersebut. Nanti biaya gaji digabung dengan biaya gaji selama setahun. Kemudian kas, baik kas masuk maupun kas keluar, kita gabung jadi satu dalam komponen kas. Begitu pula untuk akun-akun yang lain. Selanjutnya, dari pengelompokan tadi kita ikhtisarkan, kita kelompokkan teman-teman. Di dalam kita jumlahkan jadi satu, dan kita kelompokkan berdasarkan akun-akun tadi. Nah, berikutnya, dari dasar pengelompokan tadi akan ketemu yang namanya saldo akhir di akhir tahun yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan tadi. Jadi prosesnya analisis transaksi, mencatatnya, kemudian mengelompokkannya, dan mengikhtisarkan dalam bentuk pengelompokan akun dan saldo akhirnya, selanjutnya menyusun laporan keuangan. Nah, pesan saya teman-teman ini saya ulangi lagi. Dalam hal ini, tolong teman-teman berhati-hati dalam proses pengidentifikasian. Pastikan bahwa sekali lagi, bahwa dalam penganalisisan ini, teman-teman ya, ini transaksi yang teman-teman catat benar-benar terjadi. Nah ini selalu saya tekankan teman-teman ya. Saya tekankan selalu, jangan sampai transaksi yang teman-teman catat itu ada transaksi yang secara material tidak ada. Sekali lagi karena itu akan melanggar ketentuan pasal 38, 38A dan 38, 39 dan 39A Undang-Undang AUP. Nah, berikutnya terkait dengan proses dari siklus akuntansi ini teman-teman, ini hanyalah diagram ataupun chart dari proses yang kita bahas tadi teman-teman. Jadi yang pertama tadi ini untuk pemantapannya saja. Kita menemukan suatu transaksi, pastikan bukti transaksinya atau evidence-nya valid, itu yang pertama. Setelah kita analisis, kita buat jurnal. Setelah kita jurnal, kita kelompokkan ke buku besar, kemudian di akhir tahun kita summary-kan, kita ikhtisarkan dalam bentuk neraca saldo tadi, untuk mengetahui saldo-saldo di akhir tahun. Dan kita dicek kembali, kalau nanti kita catat di situ, kemudian kita tutup pakai jurnal penutup, endingnya adalah laporan keuangan. Nah, yang saya tekankan tadi adalah teman-teman di sini nih, evidence. Saya lagi teman-teman evidence ya. Kenapa evidence ini penting? Ya karena kalau teman-teman misalnya di audit ya, baik audit internal, audit eksternal, maupun audit kepatuhan perpajakan, maka semuanya akan mengarah ke evidence. Jadi evidence atau bukti transaksi ini menjadi kunci penting apakah suatu transaksi itu bisa diakui secara material atau tidak. Seperti itu. Mungkin secara formal, misalnya biaya gaji, secara formal itu boleh dikurangkan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang KUP teman-teman, Undang-Undang PPA ya. Tapi secara material kita nanti akan dilihat benar nggak sih ada materialitas di situ, benar nggak sih terdapat benar-benar pembayaran gaji pergeseran uang dari pemberi kerja ke
karyawan misalnya, itu benar-benar akan dilihat. Kalau sisi material tadi tidak terpenuhi, maka pasti akan dikoreksi oleh tim auditnya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini peran dari akuntansi perpajakan yang sudah kita sampaikan di depan tadi. Sederhananya, untuk bahan dasar pelaporan SPT tahunan, seperti itu, atau SPT masa. Tapi kalau boleh kita rinci lebih detail, teman-teman, semakin teman-teman paham dengan satu aturan pajak, dua teman-teman combine dengan akuntansi komersial, sehingga menjadi satu bentuk yang namanya akuntansi perpajakan, maka teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Jadi teman-teman langsung bisa melihat, langsung bisa membuat perencanaan atau strategi perpajakan. Kalau kita melihatnya ini tax planning, teman, bahasa kerennya tax planning ya, artinya dengan memahami aturan perpajakan dan ketentuan akuntansi komersial dengan baik, maka teman-teman bisa membuat tax planning dengan baik. Nah, ini posisinya seperti itu. Saya contohkan begini, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ini saya ke PPH dulu contohnya ya. Ini kita masih belum masuk ke konteks materi akuntansi perpajakan, tapi masih dalam overview-nya. Jadi seharusnya teman-teman sudah belajar di PPH ya. Ini khususnya orang pribadi, badan juga bisa sih. Bahwa di dalam penghitungan pajak penghasilan itu ada beberapa pendekatan ya. Ada aturan yang menyatakan bahwa boleh pakai tarif 0,5% untuk UMKM. Kemudian ada yang kalau UMKM kan pasti di bawah 4,8 miliar omsetnya ya. Ada yang omsetnya di bawah 4,8 tapi boleh memilih pencatatan atau pembukuan. Posisinya kan ada dua opsi itu sebenarnya. Saya pakai tarif UMKM 0,5% atau saya pakai pencatatan pembukuan. Kalau pencatatan norma, kalau pembukuan nanti dihitung labanya itu kalikan tarif pasal 17. Nah, kira-kira dengan pemahaman ketentuan pajak yang baik, maka teman-teman bisa memilih nih, kira-kira yang menguntungkan saya yang mana? Apakah yang 0,5% atau yang pakai tarif pasal 17? Seperti itu. Contoh yang lain, teman-teman, saya yakin di PPN, materi PPN juga sudah pernah disampaikan bahwa pajak masukan itu boleh pajak masukan itu pasal 9 ayat 2 dikreditkan dengan pajak keluaran. Nah, berikutnya ada opsi lain bahwa pajak masukan yang tidak dikreditkan itu boleh dibiayakan. Nah, teman-teman, dengan dua kondisi ini, maka teman-teman boleh memilih sebenarnya. Kira-kira saya nak membiayakan atau mengkreditkan nih. Nah, itu tentunya tax planning itu akan kita putuskan mana yang menjadi pilihan kita setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang setidaknya menguntungkan teman-teman. Nah, posisi ini teman-teman, ini tidak salah. Jadi ada beberapa opsi ketentuan perpajakan. Kita pilih salah satu. Sepanjang ketentuan itu legal, artinya diatur di dalam regulasi perpajakan, ya nggak salah teman-teman. Saya pilih ini karena pajaknya lebih kecil, ya nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila teman-teman tahu aturan, tapi mengakali aturan tersebut untuk penggelapan pajak, itu yang salah. Kalau yang saya contohkan pertama tadi namanya tax avoidance, penghindaran pajak dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Tapi kalau tax evasion, teman-teman, penggelapan pajak, itu memang ada niat untuk tidak membayar pajak. Kalau contoh ekstrimnya adalah penggelapan omset. Jadi pasal 4 disebutkan bahwa penghasilan, pasal 4 Undang-Undang PPH, ayat 1, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri. Artinya apa? Ya artinya worldwide income, semua penghasilan harus kita laporkan. Tetapi karena seseorang ataupun ada suatu korporasi berniat untuk menggelapkan pajak, dia hanya melaporkan sebagian omsetnya saja. Itu secara tax planning menguntungkan perusahaan, tapi masuk kategori tax evasion, penggelapan pajak, dan melanggar pasal 38, 39, atau bahkan 39A Undang-Undang KUP. Seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu perannya adalah untuk membuat
tax planning dengan baik maupun strategi perpajakan dengan baik. Nah, berikutnya teman-teman yang kedua adalah bahwa akuntansi pajak ini akan membantu teman-teman, oke ya, akan membantu teman-teman dalam hal apa? Dalam hal memprediksikan, oke ya, memprediksi atau memberikan analisa mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Jadi dengan proses-proses pencatatan tadi, seperti saya sampaikan tadi, maka teman-teman bisa ngitung nih, oh setelah 1 bulan nyatet transaksi keuangan, tahuan, oh aku motong PBA 21 sekian, PBA 22 sekian, PBA 23 sekian, berarti bulan depan aku harus setor PBA pajak-pajak ke negara jumlahnya sekian. Itu contoh sederhananya teman-teman ya. Artinya dengan proses pemahaman akuntansi pajak yang baik dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada, maka teman-teman bisa memberikan pendapat, analisis, dan prediksi potensi pajak di suatu periode seperti itu. Bahkan di awal tahun teman-teman, oke ya teman-teman ya, di awal tahun itu sebenarnya bisa teman-teman ngitung potensi-potensi pajak yang seharusnya sudah dianggarkan oleh perusahaan. Kalau teman-teman yang bekerja di BUMN, biasanya ada namanya kalau nggak salah RKAB ya, rencana kerja anggaran dan belanja atau apa, saya lupa detailnya. Di situ kan ada proyeksi laporan keuangan di tahun itu ya. Sekiranya itu bisa memberikan panduan atau guidance bagaimana atau beberapa jumlah kewajiban pajak yang akan muncul. Misalnya di dalam RKAB tadi itu muncul teman-teman memang komposisinya mirip dengan laporan keuangan laba rugi. Artinya misalnya kalau saya ambil simpelnya biaya gaji, maka di dalam rencana kerja sudah akan muncul jumlah biaya gaji sekian. Maka dengan ketentuan PPh pasal 21 seperti apa, teman-teman bisa menghitung nih kira-kira pasal 21-nya berapa juga di tahun. Berikutnya, untuk perusahaan swasta misalnya posisinya sama teman-teman. Seingat saya, dulu waktu saya pernah jadi AR dulu, itu saya pernah mendapatkan pernah setelah diisi banyak dengan wajib pajak korporasi itu, mereka bersedia memberikan yaitu rencana kerja di tahun itu mau ngapain saja, bahkan kalau mau ekspansinya seperti apa itu diceritakan di situ. Jadi di dalam ya rencana kerja perusahaan itulah diceritakan di situ proyeksinya tahun itu seperti apa. Lalu itu kita bisa memprediksikan kira-kira aspek perpajakan ke depannya seperti apa. Termasuk pula teman-teman kalau misalnya perusahaan mau ekspansi ini, setelah kita forecast kok rugi nih misalnya nih, maka teman-teman bisa menggunakan itu untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran 25 misalnya. Posisi yang lain, teman-teman misalnya mau pengadaan barang modal. Di dalam rencana kerja perusahaan itu mau membangun site baru atau pabrik baru sehingga perlu mendatangkan mesin-mesin baru dari luar negeri misalnya. Maka dengan pemahaman ketentuan pajak yang baik, teman-teman bisa memberikan masukan ke manajemen misalnya, Pak, impornya pakai SKB saja misalnya, keterangan bebas PPN misalnya. Dalam hal memang yang diimpor adalah barang modal seperti itu. Berikutnya teman-teman, akuntansi perpajakan ini juga bisa digunakan, oke ya teman-teman ya, sebagai bahan apa? Sebagai bahan untuk dasar rekonsiliasi fiskal tadi teman-teman. Ini poin yang ketiga ya. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan dan memahami perbedaannya dengan ketentuan perpajakan. Jadi memang sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah yang terakhir teman-teman, ini berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi akuntansi perpajakan ini diharapkan dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan pada saat teman-teman dilakukan pemeriksaan. Kembali lagi kemana teman-teman? Ke evidence-nya ya, bukti-bukti transaksinya. Seperti itu. Nah berikutnya, nah ini adalah contoh dari akun-akun yang muncul, jadi akun-akun pajak yang muncul di dalam
di dalam laporan keuangan suatu wajib pajak. Jadi di dalam neraca misalnya teman-teman ya, di dalam neraca seperti saya sampaikan tadi ada yang namanya pajak dibayar di muka. Kemudian di sisi utang ada yang namanya utang pajak. Ini teman-teman ya, ini salah satu contoh aja, salah dua contoh. Nah di sisi laporan laba rugi teman-teman ada yang namanya pajak ini ada jumlah PPh terutang di tahun itu dan ada pajak tangguhan namanya. Nah pajak tangguhan ini teman-teman, kewajiban pajak tangguhan maupun pajak tangguhan ini, beban pajak tangguhan ini adalah akun pajak yang muncul apabila teman-teman melakukan koreksi fiskal sebagai akibat dari adanya beda sementara. Beda sementara antara aturan pajak dengan aturan akuntansi komersialnya. Contoh simpelnya adalah penyusutan tadi teman-teman. Kalau teman-teman melakukan koreksi fiskal penyusutan, seharusnya akan muncul akun pajak tangguhan seperti itu. Jadi nanti coba kita buka di laporan keuangan sebenarnya seperti apa. Ini saya share dulu, sebentar saya stop share ini. Saya mau tunjukkan ke teman-teman terkait dengan contoh dari laporan keuangan yang saya download dari perusahaan TBK teman-teman ya. Ini kita coba lihat bareng-bareng. Posisinya seperti apa akun-akun pajaknya. Saya sedang buka, sebentar. Bentar, teman-teman ya, belum muncul ya. Oke. Sebentar teman-teman, sudah muncul ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini adalah laporan keuangan yang saya download dari salah satu perusahaan TBK. Bukit Asam TBK teman-teman ya. Kenapa saya download perusahaan TBK? Karena kalau teman-teman pahami di dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang KUP terdapat rahasia jabatan dari otoritas pajak untuk tidak menyampaikan informasi kepada pihak lain. Sehingga kenapa saya contohkan perusahaan TBK? Ya karena untuk perusahaan TBK itu semua laporan keuangannya bisa diakses oleh semua orang, semua pihak seperti itu. Makanya ini saya download dari open source saja dari Google. Ya ketemu ini teman-teman. Laporan Bukit Asam PT Bukit Asam TBK, ini neracanya seperti ini, laporan posisi keuangannya seperti ini. Nah di sini teman-teman, kalau saya boleh tunjukkan, ada tadi akun pajak dibayar di muka. Itu ya teman-teman ya. Ini detailnya ada di catatan 17A dari laporan keuangan ini. Kemudian ada aset pajak tangguhan. Ini ada di catatan 17D. Nanti kita lihat sekilas. Begitu pula di sisi utangnya teman-teman. Kalau tadi di sisi aktiva atau aset, di sisi utang, apakah ada akun pajaknya? Ternyata ada juga teman-teman. Ini di sisi utang ada utang pajak nih. Dicatat di 17B dan 17. Dicatat di catatan 17B dari laporan keuangan ini. Kalau kita lihat catatannya teman-teman, catatan 17B, coba kita lihat detailnya seperti apa. Nah, di sini, di 17B ini teman-teman, nah kita lihat di sini, pajak dibayar di mukanya berupa apa saja. Yang pertama ternyata dia SPT tahunnya lebih bayar teman-teman. PPh Badan pasal 28A. Kalau teman-teman kembali ke materi PPh Badan ya, PPh Badan maupun PPh-OP, maka teman-teman saya yakin sudah pernah dikenalkan yang namanya PPh pasal 28A. PPh pasal 28A ini adalah posisi apabila pajak terutang selama setahun, pajak penghasilan terutang selama setahun lebih kecil daripada pajak-pajak yang sudah dipotong pihak lain atau disetor sendiri oleh wajib pajak tersebut. Makanya SPT-nya adalah lebih bayar. Kalau SPT badannya lebih bayar teman-teman, atau SPT PPh-nya lebih bayar, maka untuk meminta pengembalian harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh otoritas pajak. Artinya apa?
sebelum hasil keputusan pemeriksaan tersebut terbit, maka perusahaan akan mengakui lebih bayar PPh tersebut di dalam akun pajak dibayar di muka. Seperti itu. Contoh yang lain terkait PPN teman-teman ya. Ini juga ada pajak dibayar di muka yang berupa PPN. Ini bisa jadi adalah lebih bayar PPN. Seperti itu. Posisinya sama seperti PPh tadi. Kenapa kita mengakui pajak dibayar di muka? Ya karena kita merasa punya piutang ke negara. Berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki. Kembali ke bukti tadi. Nah, dari sisi utang pajak, teman-teman, di dalam neraca tadi kan utang pajak muncul tuh. Dari sisi utang pajak, ada utang PPh. Ada utang PPh 25, artinya karena laporan keuangan ini di bulan Desember kan distornya di Januari teman-teman PPh 25-nya ya. Maka di bulan Desember ini per 31 Desember dia mengakui ada utang PPh 25 di situ. Yang harus distor di bulan Januari nanti tanggal 15. Lupa, ini kok ada PPh 28, di utangnya ada PPh 29. Kan gitu ya, karena kayak kontradiktif ya lo. Atas bilangnya punya piutang, di bawah kok ada utang pajak nih pasal 29. Jadi kalau pasal 29 teman-teman sekedar remind kembali, mengingatkan kembali adalah posisi di mana pajak penghasilan terutang di tahun itu lebih gede daripada pajak kita yang dipotong pihak lain. Nah, kalau ini saya sebagai praktisi bisa menyimpulkan teman-teman menjelaskan dugaan saya untuk PPh pasal 29 ini adalah kurang bayar untuk tahun pajak 2023. 2023 artinya laporan keuangan ini ya teman-teman ya. Periode tahun pajak 2023. Sementara untuk yang PPh 28A ini adalah lebih bayar untuk tahun sebelum 2023. Sesimpel itu aja sebenarnya. Kenapa? Karena untuk pasal 29 itu harusnya adalah memang untuk tahun yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian untuk utang pajak yang lain ada PBB, PPN, 2326, 21, 22, 15. Nah untuk yang pajak-pajak ini teman-teman, ini penjelasannya mungkin mirip ya satu dengan yang lain. Kalau PPh 21 misalnya, saya bisa sampaikan bahwa di bulan Desember 2023 maka perusahaan ini memotong PPh 21 sejumlah 145.083. Jadi di bulan Desember dia memotong pajak 145.083. Karena kewajiban nyetornya di tahun depan, di bulan depan, maka di akhir bulan yang bersangkutan dia akan mengakui sebagai utang PPh 21. Begitu pula untuk 23, 26, 22 maupun pasal 15. Ini contoh real teman-teman ya dari teori yang kita sampaikan tadi bahwa akun-akun pajak itu akan muncul di dalam neraca maupun laporan laba rugi seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman di dalam Mas Jordan Yuda mau nanya silakan. Iya Pak, tadi nggak terlalu paham yang soal 28 sama 29 ya Pak. Itu tadi gimana? Yang ada 28 di bayar di muka dan 29-nya di hutang pajak. Oke, jadi Mas Jordan nanya kok ada 28A, ada 29 gitu ya Mas ya? Iya Pak. Oke, jadi gini, teman-teman izin ulangi lagi ya. Saya tampilkan lagi berarti. Saya tampilkan lagi terkait dengan laporan keuangan dari kita tadi ya sebentar. Teman-teman kelihatan ya. Nah, 28A ini teman-teman, sekali lagi 28A itu secara teori ya, ketentuan pasal 28A Undang-Undang PPh itu adalah kondisi di mana PPh terutang di tahun itu lebih kecil, saya ralat dulu. PPh pasal 28 adalah kondisi di mana PPh terutang di suatu tahun lebih kecil daripada pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Clear ya teman-teman ya. Posisinya seperti itu dipegang dulu. Kebalikannya PPh pasal 29 teman-teman sesuai ketentuan pasal 29 Undang-Undang PPh adalah kondisi di mana PPh terutang di suatu tahun
lebih gede daripada kredit pajak atau pajak atas nama wajib pajak tersebut yang dipotong atau dipungut pihak lain. Itu dua konsep itu teman-teman pegang dulu ya. Nah, kok di dalam laporan keuangan ini muncul dua-duanya Pak? Satunya lebih bayar, satunya kurang bayar. Kan seperti itu nih pertanyaan Mas Yudan nih. Nah, saya sampaikan teman-teman, di dalam pelaporan, di dalam pelaporan tahun yang bersangkutan teman-teman, baik laporan keuangan maupun laporan SPT, maka teman-teman hanya kenal satu hal di situ. PPh-nya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, dari situ teman-teman, konsep awalnya adalah PPh itu hanya kurang bayar atau lebih bayar. Satu. Kedua, kalau lebih bayar teman-teman, kalau lebih bayar, kalau SPT-nya menunjukkan dia lebih bayar, dia nggak akan mungkin muncul PPh pasal 29. Kenapa? Karena nanti PPh pasal 29 itu hanya muncul apabila SPT-nya kurang bayar, kan seperti itu ya. Nah, ini saya kaitkan begini teman-teman. Nah, apabila di suatu tahun SPT wajib pajak itu lebih bayar, maka tidak akan muncul posisi ini. Jadi yang saya highlight ini pasti nggak akan muncul teman-teman. Dalam suatu periode perusahaan menyatakan lebih bayar, angka ini tidak akan muncul pasal 29-nya. Teman-teman paham ya? Kenapa nggak muncul? Karena SPT-nya lebih bayar. Yang muncul hanya 28A. Jadi ininya hilang. Clear ya teman-teman ya? Nah, Pak, di tahun ini kok bisa muncul? Jadi penjelasannya gini teman-teman, kok dua-duanya bisa muncul. Nah, saya tadi cerita, kalau ada lebih bayar, yang muncul hanya pasal 28A saja. Selanjutnya teman-teman, sebagaimana kita ketahui, kalau SPT tahunan itu lebih bayar, oke teman-teman ya, kemudian dia minta restitusi, maka kemungkinan besar restitusi itu bisa selesai dalam 1 tahun pajak, itu sangat kecil teman-teman, kecuali memang lebih bayarnya di bawah 1 miliar, kan seperti itu ya. Kalau lebih bayarnya di bawah 1 miliar, teman-teman hanya diteliti saja, nanti di pos audit, diperiksa di tahun berikutnya. Nah, posisi ini teman-teman, jadi artinya apa? Di tahun 2023 ini, oke ya, saya sampaikan tadi, kalau dia lebih bayar, nggak akan muncul PPh 29. Nah, karena di tahun 2023 ini dia posisinya ada PPh 29, berarti khusus untuk tahun 2023 itu SPT-nya adalah kurang bayar teman-teman, sehingga muncul utang PPh di sini. Loh, berikutnya Pak, 28A-nya dari mana Pak? Saya sampaikan tadi, lebih bayar di akun pajak dibayar di muka yang muncul di sini teman-teman, ini adalah berasal dari SPT tahun sebelumnya. Kenapa? Saya sampaikan tadi, apabila SPT itu lebih bayar, akan diperiksa itu pasti. Karena masuk kriteria pemeriksaan rutin. Diperiksanya teman-teman, mayoritas tidak akan selesai dalam 1 tahun. Pasti lewat tahun. Karena dia diperiksanya belum selesai teman-teman, maka di dalam neracanya ini belum di-close nih, belum hilang. Artinya masih nongol di posisi piutang pajak. Sehingga kalau simpelnya saya sampaikan bahwa PPh 29 ini muncul karena SPT tahun karena di tahun yang bersangkutan PPh dia statusnya kurang bayar, sementara PPh 28A ini muncul kenapa? Karena proses pemeriksaan untuk restitusinya belum selesai dari LB tahun sebelumnya. Mas Jordan bisa diterima, Mas? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Makasih, Mas Ya, Jordan Pak. dan teman-teman. Oke, teman-teman yang lain, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang lain? Ini untuk proses pencantuman di neracanya seperti itu. Oke, kalau belum ada, saya izin lanjutkan dulu ke materi di slide. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, belum muncul ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah,
Di dalam neraca atau laporan posisi keuangan tadi teman-teman ini sudah kita bahas sebenarnya, ini untuk penambah pemantapan saja. Bahwa pajak dibayar di muka tadi itu disajikan di dalam golongan aset lancar. Ya, digolongkan di bagian aset lancar, di pos biaya dibayar di muka. Nah, macam-macam akunnya apa saja ini yang kita bahas tadi teman-teman, yang kita contohkan di laporan keuangannya Bikasam tadi teman-teman ya. Ada PPA 22, 23, 24, 25, bahkan pajak masukan seperti itu. Berikutnya untuk utang pajak teman-teman, untuk utang pajak ini akan dicantumkan di mana? Di utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Liabilitas itu bahasa Latinnya teman-teman ya, liability, kewajiban jangka pendek. Jenisnya apa saja? Ada PPR, bisa jadi PPR 21, 23, 26, 29 atau PPh pasal 42 serta PPN keluaran. Simpelnya teman-teman, posisi utang pajak ini adalah pajak-pajak yang masih harus kita setor ke negara. Seperti itu. Kita catatnya di utang pajak. Sementara untuk piutang pajak tadi atau pajak dibayar di muka adalah pajak-pajak atas nama kita, oke ya, yang dipotong oleh pihak lain atau pajak-pajak atas nama kita yang sudah kita setor ke kas negara. Seperti itu. Nah, hal ini teman-teman menjadi poin-poin yang harus teman-teman pegang nih, membedakan antara kapan kita nyatat sebagai utang pajak sama kapan kita harus nyatat sebagai piutang tadi. Nah, di sisi laporan laba rugi teman-teman, akun-akun pajak yang sering terkait adalah tadi saya sampaikan beban atau manfaat pajak penghasilan kini ini terkait dengan PPh yang terutang di tahun tersebut atau beban manfaat pajak penghasilan tanggungan ini sebagai akibat dari adanya rekonsiliasi fiskal beda sementara. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Berikutnya ada beban pajak lainnya, ada PBB, yang materai, PPN yang tidak dikreditkan dan dicatat sebagai biaya atau beban operasional. Nah, di dalam laporan laba rugi ini teman-teman, saya mengingatkan satu hal, ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPh. Di dalam laporan laba rugi ini, pajak penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai biaya berdasarkan aturan fiskalnya. Seperti artinya kalau secara komersial silahkan dikurang dari penghasilan, tapi secara fiskal teman-teman nggak boleh mengurangkan itu. Artinya biayanya nanti dinolkan untuk penghitungan fiskalnya. Ini remind, mengingatkan kembali untuk materi yang sudah teman-teman pelajari di PPh Badan. Nah, berikutnya teman-teman, ini udah masuk ke teknis ini nanti nih. Pembukuan transaksi perpajakan. Nah, ini kita udah masuk teknis teman-teman. Jadi kalau tadi kita belajar akuntansi komersial itu apa, akuntansi pajak itu apa, gunanya untuk apa, pencantumannya seperti apa di laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas detail pembukuan transaksi perpajakan. Nanti di dalamnya kita akan banyak membuat jurnal atau pencatatan terkait dengan transaksi-transaksi keuangan yang memiliki dampak perpajakan. Nah, tujuan dari pembahasan topik ini teman-teman adalah teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan memahami akun-akun yang ada di akuntansi perpajakan. Satu. Dua, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan memahami fungsi dari akun-akun tersebut. Yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan memahami bagaimana perlakuannya di dalam transaksi keuangan. Jadi, tahu dan paham akunnya seperti apa, digunakan untuk apa, bagaimana diperlakukan. Nah, ini teman-teman summary-nya. Ini summary-nya teman-teman ya. Jenis-jenis akun pajak, 1, PPh 21. PPh 21 ini di dalam pembukuan perusahaan akan dicatat di antara dua hal, teman-teman. Ada yang dicatat di sisi utang atau dicatat di sisi beban. Artinya apa? Kalau tidak dicatat di sisi utang, ya berarti dicatat di sisi beban. Idealnya seperti itu, walaupun nanti ada anomalinya seperti apa saya terangkan nanti. Nah,
Kalau PPh 21 dicatat di sisi utang, teman-teman, di sisi kredit berarti, maka dia masuk kategori liability atau utang. Keterangannya adalah posisi dia yang mencatat itu sebagai pemotong PPh pasal 21. Artinya kalau dia memotong PPh 21, maka dia akan mencatat utang PPh 21. Selanjutnya, untuk PPh 21 ini, ada juga pencatatan di sisi beban, teman-teman, beban PPh 21. Kalau dicatat di sisi beban, maka klasifikasi akunnya adalah akun beban atau biaya. Keterangannya apa? Suatu entitas akan mencatat beban PPh 21 apabila dia menanggung PPh 21 karyawan. Ini mungkin sudah teman-teman pelajari juga ya di materi PPh 21. Sedikit mengingatkan saja, PPh 21 itu teman-teman normalnya ditanggung oleh siapa? Oleh si penerima penghasilan. Oke ya. Kenapa? Karena konsep penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak yang menerima penghasilan. Maka PPh 21 itu konsep idealnya adalah ditanggung oleh penerima penghasilan. Begitu penghasilan terutang PPh 21, maka PPh 21 tersebut akan dipotong oleh si pembayar penghasilan, dikurangkan dari mana? Dari gajinya si karyawan. Seperti itu, artinya mengurangi jumlah take home pay dari karyawan. Itu praktek idealnya seperti itu. Namun demikian dimungkinkan si pemberi kerja itu menanggung PPh 21 karyawannya. Seperti yang klausul ini teman-teman. Apabila pemberi kerja menanggung PPh 21 karyawan, maka dia akan mencatat akun beban PPh 21. Seperti itu. Sehingga tidak ada pemotongan terhadap penghasilan si karyawan. Nah, untuk PPh 22, teman-teman, untuk PPh 22 itu dua akun pajak yang terkait, yaitu yang pertama sama seperti PPh 21, utang PPh pasal 22 masuk kategori utang liability. Keterangannya apa? Dia sebagai pihak pemungut PPh 22. Kalau kita memungut PPh 22, kita berkewajiban setor ke negara. Makanya pada saat kita mungut, kita akan mencatat akun utang PPh pasal 22. Nah, berikutnya ada akun PPh 22 dibayar di muka. Ini dicatat di sisi aset, di sisi aktiva kita, PPh 22 dibayar di muka. Nah, posisinya seperti apa? Pihak yang mencatat di sisi aset ini adalah pihak yang dipungut PPh pasal 22. Itu ya teman-teman ya. Intinya kalau kita dipungut atau dipotong pajak, nyatetnya adalah di sisi PPh dibayar di muka. Kalau kita memotong atau memungut, ya tinggal nyatet utang PPh 22 atau PPh, nama PPh-nya apa yang kita dipotong itu atau dipungutnya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. PPh 23 teman-teman. Begitu teman-teman memahami konsep, kalau kita dipotong pajak nyatet di utang, kalau kita dipotong pajak nyatet di piutang pajak, kita memotong pajak nyatet di utang pajak, maka untuk jenis pajak yang lain teman-teman tinggal mengganti nama akun pajaknya aja. Kalau terkait transaksi 22 ya nyatetnya misalnya utang PPh 22. Ya kalau misalnya kita memotong PPh 23 ya tinggal ganti utang PPh pasal 23. Ini tinggal ganti nama jenis pajaknya saja. Untuk prosesnya sama. Kalau kita motong atau mungut berarti ngakui sebagai utang. Kalau kita dipungut atau dipotong, kita mengakui adanya piutang seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, PPh 24. PPh 24 ini kan pajak yang kita store di luar negeri. Kalau kita store pajak di luar negeri, kita sudah membayar pajak kita nih walaupun di negara lain, maka kita akan mencatat PPh 24 dibayar di muka. Yang nomor 4 ini teman-teman ya. Artinya apa? Kita udah punya piutang nih, udah store pajak nih walaupun di negara lain. Karena walaupun store pajak di negara lain, kalau status kita adalah subjek pajak atau wajib pajak dalam negeri, maka pajak yang di store di negara lain tersebut bisa kita kreditkan atau kita kurangkan dari PPh terutang di negara kita seperti itu. Berikutnya PPh 25 teman-teman. Kalau PPh 25 ini kan pajak yang kita store sendiri ya. Pajak yang kita store sendiri sebagai angsuran pajak tahun berjalan. Artinya apa? Artinya pajak yang kita setor sendiri ini juga menjadi kredit pajak bagi kita. Menjadi piutang pajak bagi kita. Maka kita catat setiap kita
melakukan penyetoran PPh 25, teman-teman. Setiap kali kita melakukan penyetoran PPh 25, maka kita akan mencatat PPh 25 dibayar di muka. Keterangannya apa ya? Kita store sendiri kan, seperti itu. Berikutnya PPh 26, karena PPh 26 ini konsepnya adalah kita sebagai pemotong PPh 26, maka otomatis akan muncul utang PPh pasal 26 bagi pihak yang memotong. Seperti itu. Ini biaya pihak pemotong. Biaya yang dipotong seperti apa, Pak? Itu ya orang luar negeri sana. Dia nyatetnya seperti apa? Ya dia di luar negeri sana. Itu ya teman-teman ya, posisinya. Nah, berikutnya teman-teman, PPh final. PPh final ini teman-teman, ini posisinya mirip dengan PPh 21 ya, tapi tinggal ganti finalnya saja. Kalau PPh final ini kan banyak teman-teman ya diatur di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kalau kita posisinya sebagai pemotong PPh final, kita akan nyatet sebagai utang PPh final. Tapi kalau kita posisinya sebagai pihak yang dipotong teman-teman, atau kita melakukan penyetoran sendiri, artinya kita nggak ada yang motong tapi store sendiri PPh final tersebut, maka kita akan nyatet sebagai beban PPh final. Clear ya teman-teman ya. Kemudian PPh pasal 28A. Ini yang kita diskusi dengan Mas Jordan tadi. PPh 28 itu posisinya seperti apa? Kita punya piutang ke negara di situ. Piutangnya timbul kenapa? Karena kita punya kelebihan pembayaran PPh badan atau PPh orang pribadi di tahun tersebut. Itu teman-teman ya. Nah, selama 28A ini lebih bayar ini belum selesai proses restitusinya teman-teman, maka ini akan selalu nongol di laporan keuangan teman-teman. Ini sekaligus memperjelas jawaban ke Mas Jordan tadi. Jadi sekali lagi, selama PPh 28 ini belum selesai proses pemeriksaannya, maka ini akan selalu nongol di laporan keuangan teman-teman seperti itu. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah PPh pasal 29. Yang saya sampaikan tadi, PPh pasal 29 adalah PPh yang terutang apabila jumlah PPh di tahun tersebut lebih gede daripada jumlah yang dipotong atau pihak lain. Artinya apa? Kita ada kekurangan pembayaran pajak ke negara di tahun tersebut. Maka PPh 29 ini akan selalu close di setiap tahun teman-teman ya. Jadi PPh 29 di tahun 2023, kalau sudah disetor di bulan Maret tahun berikutnya atau bulan April tahun berikutnya, maka yang muncul di utang PPh tahun 2024 berarti untuk utang PPh tahun 2024 itu sendiri tidak diakumulasikan atau tidak membawa akun PPh 29, utang PPh 29 dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan PPh 28A tadi. Berikutnya teman-teman, nomor 10 nih, PPN masukan. Untuk PPN masukan yang dapat dikreditkan teman-teman, akun di pencatatan biasanya ditulis PPN masukan. Boleh. Kemudian ditulis pajak masukan, silahkan. Ditulis PM, silahkan. Sepanjang dicatatnya di sisi debit teman-teman atau aset. Kenapa? Karena kita sebagai pihak yang dipungut akan menggunakan pajak masukan ini sebagai kredit pajak, pengurang pajak keluaran kita nanti. Pada saat kita mau lapor SPT masa EPN. Seperti itu. Ini untuk PPN yang dapat dikreditkan. Pak, yang tidak dikreditkan gimana? Ada dua posisi teman-teman. Bisa dikapitalisasi ke aset, dicatat sebagai penambah harga perolehan aset, atau kita catat sebagai beban. Artinya menjadi pengurang penghasilan nanti, pengurang penghasilan utuh. Jadi untuk pajak masukan yang tidak dikreditkan, itu ada dua posisi. Bisa dikapitalisir ke aset yang dibeli, atau bisa dibebankan di tahun yang bersangkutan. Seperti itu. Berikutnya nomor 11, pajak keluaran. Pajak keluaran ini akan muncul apabila kita melakukan penyerahan BKP ataupun JKP. Artinya apa? Kalau kita melakukan penyerahan BKP atau JKP, kita sebagai PKP wajib memungut PPN. Begitu kita memungut PPN, teman-teman, posisi kita sebagai pemungut ya. Ini kembali ke
Konsep awal tadi. Kalau kita sebagai pemotong atau pemungut, maka kita akan mencatat sebagai utang. Utang PPN keluaran silakan, PPN keluaran silakan, pajak keluaran silakan. Sepanjang tercantum di sisi liability atau utang. Kenapa dicatat di sisi utang? Sekali lagi karena posisi kita sebagai pemungut. Clear ya teman-teman ya. Nah selanjutnya pajak yang lain ada biaya materai, dan pajak bumi bangunan, pajak reklam, pajak kendaraan bermotor, ini kita catat semua sebagai beban. Beban di tahun yang bersangkutan. Artinya menjadi pengurang penghasilan bruto. Clear ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nah selanjutnya, nah ini teman-teman kita udah mulai masuk ke teknis proses pencatatannya ya untuk akuntansi pajak ini. Jadi proses penjurnalan akun PBH 21 atau 26. Nah, akun PBH 2126 ini teman-teman digunakan untuk apa? Untuk mencatat pembayaran imbalan jasa kepada orang pribadi sebagai pegawai dan non pegawai. Clear ya teman-teman ya saya pikir ya. Jadi kalau kita melakukan pembayaran imbalan kepada orang pribadi, baik pegawai maupun non pegawai, pasti akan terkait dengan akun PBH 21. Nah, kalau kita membayarnya ke orang pribadi dalam negeri, teman-teman, sebagaimana teori yang sudah teman-teman pelajari, maka akun yang terkait adalah akun PBH pasal 21. Kalau kita membayar ke orang pribadi dalam negeri, berarti motong PBH 21, berarti ada utang PBH 21 di situ. Tapi kalau kita bayarnya ke orang pribadi luar negeri, teman-teman, kita kan wajib motong PBH 26 tuh. Ada utang PBH pasal 26. Saya pikir clear ya teman-teman ya. Jadi posisi itu tolong dipegang. Konsep tadi kita motong nyatat sebagai utang. Kalau PBH 21 bayar ke orang dalam negeri, jadi utang PBH 21. Kalau motongnya atas pembayaran ke orang luar negeri, utang PBH pasal 26. Nah, pencatatannya seperti apa kan itu ya teman-teman ya. Pada saat pemotongan, teman-teman mencatat liability atau utang pajak di sisi kredit. Pada saat penyetorannya nanti, utang PBH 26 ini di jurnal balik, oke ya, di reverse di jurnal balik sehingga akan mengurangi jumlah utangnya. Ini proses pencatatannya teman-teman ya. Teorinya seperti ini. Nah contoh soalnya seperti apa? Di slide ini teman-teman. Oke ya. Jadi sekali lagi, kalau kita motong PBH 21, kita catat sebagai utang. Begitu kita setor PBH 21 tersebut ke kas negara, maka jumlah utangnya akan berkurang dengan cara apa? Kita jurnal balik, awalnya dicatat di sisi debit, kredit, kita catat di sisi debit, seperti itu pada saat penyetoran. Nah, di ilustrasi ini teman-teman, ilustrasi jurnal akun PPH pasal 2126. PT XYZ pada bulan Juni 2024 memiliki transaksi yang berhubungan dengan PPH 2126 sebagai berikut. Yang pertama, membayar honor konsultan pajak Adi Satya, statusnya bukan PKP, sebesar 13 juta. Atas pembayaran ini dipotong PPH 21 325.000. Berikutnya tanggal 13, mendatangkan konsultan dari luar negeri untuk groundbreaking bernama Emma Watson, dibayarnya 200 juta. Kemudian atas imbalan ini dipotong PPH 26 40 juta, 20% dari 200 juta. Clear ya teman-teman ya. Tanggal 25 Juni membayar gaji karyawan. Oke ya, membayar gaji karyawan bulan Juni yang berstatus menikah tanpa tanggungan untuk 11 orang. Yang terdiri dari gaji 110 juta totalnya, tunjangan 220 juta, bonusnya 20 juta, uang lemburnya 10 juta 880, dengan total PPH 21 50 juta 120. Nah, berikutnya tanggal 10 Juli dia menyetor semua potongan pajak ini ke kas negara. Oke, teman-teman ya. Itu jenis transaksi keuangannya seperti itu. Nah, sekarang proses pencatatannya seperti apa? Seperti yang muncul di slide-nya teman-teman ini. Tanggal 2 Juni nih. Dia tadi bayar beban konsultan ke Adi Satya
senilai berapa? 13 juta. Dipotong PPh 21 325. Oke, nah concern saya di sini teman-teman. Concern saya di proses pencatatan ini. Proses pemotongan 21-nya ini. Oke, dari sisi komersialnya, begitu dia bayar biaya konsultasi, dia akan nyatet beban konsultan, nilainya 13 juta. Kalau kita tidak memperhatikan aspek PPh-nya, maka angka 13 juta ini akan kita bayarkan semua ke Adisatya. Artinya kas yang keluar 13 juta. Tetapi karena kita melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran jasa konsultan ini teman-teman, maka jumlah potongan PPh 21-nya kita catat di sisi utang PPh pasal 21 sejumlah potongan yang kita lakukan. Sehingga jumlah di sisi debit 13 juta ini sama dengan jumlah di sisi kreditnya. Clear ya teman-teman ya, nomor 2 ya. Kalau teman-teman nomor 2 paham, ke belakangnya nanti saya yakin mudah sekali memahami proses pemotongan PPh-nya. Oke, contoh yang nomor 1, barangkali ada yang masih bingung, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke contoh tanggal 13. Nah, untuk tanggal 13, teman-teman, oke ya, sebelum ke tanggal 13, deskripsi penjelasannya untuk transaksi tanggal 2 itu ada di sebelah kiri, teman-teman ya. Atas pembayaran transaksi tanggal 2, PT XYZ wajib memotong PPh 21 tentang kali sebesar nilai pembayarannya kalikan 50% norma tenaga ahli dikalikan dengan tarif 5%. Kenapa tarifnya 5%, Pak? Karena 13 juta kali 50% ini nilainya masih di bawah 50 juta atau 60 juta lah kalau aturan sekarang. Oke, teman-teman ya. PPh 21 dipotong dari penghasilan karyawan. Sehingga Pak, tax home pay karyawan adalah sebesar penghasilan kotor dikurangi PPh 21. Jadi uang yang diterima oleh si karyawan teman-teman adalah 12.675.000. Kenapa? Karena dari angka 13 juta gajinya dia ini dipotong dulu PPh 21 325.000. Ini penjelasan untuk nomor case tadi tanggal 2 Juni. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Berikutnya untuk tanggal 13. Ini untuk tanggal 13 Juni, dia tadi bayar biaya konsultan ke konsultan luar negeri si Emma Watson nih. Nilainya berapa? 200 juta. Posisi penjurnalannya sama seperti tanggal 2, teman-teman. Karena dia bayar ke orang luar negeri, berarti sesuai ketentuan pasal 26, dia wajib memotong PPh 26, 20%. Artinya apa? Dari pembayaran beban konsultan sejumlah 200 juta ini, dia akan memotong PPh 26 40 juta, dia catat sebagai utang PPh pasal 26 40 juta. Duit yang dibayarkan ke Emma Watson adalah 200 juta, dikurangin potongan pajaknya 40 juta, hanya sebesar 160 juta. Clear ya teman-teman ya, atau yang contoh tanggal 13. Nah, berikutnya untuk tanggal 25 Juni teman-teman, dia tadi bayar gaji 110 juta, beban tunjangannya 220 juta, bonusnya 20 juta, biaya lemburnya 10.880. PPh yang dia potong adalah 50 120, maka dari sisi penjurnalan atau pencatatannya, semua beban-beban tadi dia catat di sisi debit sebagai biaya. Untuk pajak yang dia potong, seperti contoh yang di atas tadi teman-teman, dia catat utang PPh 21, sejumlah PPh yang dia potong. Sehingga dari total biaya gaji dan tunjangan sebesar 360 juta 880.000 ini, yang dibayarkan ke karyawan hanya 310.760, teman-teman. Sekali lagi, konsen kita di proses ini adalah pencatatan akun pajaknya apabila kita melakukan pemotongan PPh. Berikutnya teman-teman, di tanggal 10 Juli atau tanggal 10 bulan berikutnya, dia kan setor ke kas negara nih untuk semua jenis pajak yang dia potong, maka tinggal di jurnal balik teman-teman. Semua potongan ini, utang-utang pajak ini tinggal digabungkan jadi satu, ditaruh di sisi debit. Kalau tadi ditaruh sisi kredit nyatetnya
ke kanan. Sekarang dicatat di sebelah kiri, utang PPh 21 maupun 26 yang di total 325 plus 40 juta plus 50 120 disetor ke negara, berarti utangnya berkurang. Dicatat di sisi debit, utang PPh 2126-nya 9445, uang dia juga akan berkurang. Kok berkurang Pak uangnya? Ya iyalah, dia kan bayar pajak ke negara dari potongan-potongan yang dia lakukan tadi. Jumlah utang PPh yang sudah dia potong 490 445. Oke, dari konsep penjurnalan PPh 21, barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan ke case berikutnya. Teman-teman ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Izin lanjutkan ke case berikutnya. Oke. Di slide berikutnya teman-teman, ini nih yang kita bahas tadi sekilas, bahwa idealnya, ini kita ngomong idealnya teman-teman ya. Idealnya PPh 21 itu dipotong dari penghasilan karyawan. Sehingga apa? Tax home pay-nya, tax home pay karyawan adalah penghasilan kotor dikurangi dengan PPh pasal 21. Ini idealnya teman-teman saya lagi ya. Kenapa? Sesuai amanah pasal 21 Undang-Undang PPh. Pihak yang pihak yang bayar gaji imbalan pada orang pribadi wajib memotong PPh 21. Namun demikian teman-teman, terdapat beberapa kondisi penanggung PPh. Oke ya, kita buka semuanya sekarang. Yang pertama, PPh 21 idealnya tadi ditanggung oleh si karyawannya. Sehingga PPh 21 akan dipotongkan dari gaji karyawan. Sehingga apa konsekuensinya? Gaji karyawannya mengalami pemotongan sehingga tax home pay-nya berkurang sebesar PPh 21 yang dipotong tadi. Itu satu kondisi ideal. Kondisi berikutnya, dimungkinkan juga teman-teman PPh 21 tadi ditanggung oleh si perusahaan. Oke ya, bisa jadi PPh 21 itu ditanggung oleh si perusahaan. Sehingga apa teman-teman? Kalau PPh 21-nya ditanggung perusahaan, teman-teman. Oke. Tax home pay karyawan tadi tidak dikurangi PPh 21. Oke ya. Kenapa? Karena PPh 21-nya ditanggung perusahaan. Sehingga apa? Tax home pay dari karyawan itu sejumlah gaji yang seharusnya dia terima. Tanpa dikurangin PPh 21-nya. Kenapa? Karena 21-nya ditanggung perusahaan lagi. Seperti itu. Yang terakhir teman-teman, perusahaan memberikan tunjangan pajak atau tunjangan PPh 21. Nah, untuk yang posisi terakhir ini teman-teman bisa jadi tunjangan pajak tadi besarnya tidak sama dengan jumlah PPh 21 terutang. Bisa lebih gede atau lebih kecil. Bisa jadi juga sama dengan PPh 21 terutang. Jadi untuk yang tunjangan pajak ini kondisinya bisa jadi sama dengan terutangnya, lebih gede dari terutangnya, atau lebih kecil dari PPh yang terutang. Jadi ada 3 kondisi ini teman-teman ya terkait dengan siapa yang menanggung PPh 21. Nah ini contohnya teman-teman, sambil dari butir Romawi 1.4 PMK 168 tahun 2023. Yang saya yakin sudah teman-teman pelajari di PPh Potput kemarin. Ini terkait dengan tata cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Nah, di butir tersebut, teman-teman, disampaikan bahwa Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap, oke ya, status tidak menikah, tidak punya tanggungan. Berarti kan TK 0 ya, teman-teman ya. Di bulan Agustus, gajinya 51.827.997. Oke, kebijakan perusahaan bahwa pajak penghasilan 21 seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Jadi kebijakan perusahaan pada PT tersebut adalah menanggung pajak penghasilan seluruh karyawan. Artinya PPh 21 yang terutang atas penghasilan karyawan itu ditanggung oleh si perusahaan. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman di dalam PMK tersebut disampaikan bahwa pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PT T tempat dia bekerja merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan G
dalam masa pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh 21. Dalam hal besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diberi Tuan G pada masa pajak bersangkutan dihitung secara full gross up, maka penghitungan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah 65.605.059. Nah, berdasarkan status PTKP dia TK0 tidak kawin tanpa tanggungan, teman-teman. Besarnya PPh 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus tersebut dihitung berdasarkan tax effective rate atau TER gitu ya teman-teman ya. Kategori A. Kenapa kategori A, Pak? Ya karena statusnya TK0 yang pertama. Yang kedua adalah lapisan penghasilan dia itu 65 juta. Oke ya teman-teman ya. 65 juta ini masuk ke tarif 21%. Seperti itu. Sehingga besarnya pemotongan pajak 21 atas penghasilan Tuan G di bulan Agustus adalah 21% kali 65.605.059 sama dengan 13.777.062. Namun demikian, angka ini tidak dikurangkan dari penghasilannya si karyawan teman-teman semua, tapi ditanggung oleh perusahaan. Nah, dari contoh ini teman-teman, contoh case tadi ini yang termaktub di dalam PMK 168 butir Romawi 1.4, maka kita tahu ini tax effective rate untuk Tuan G status TK0 adalah 21%. Kenapa? Saya sampaikan tadi, angka 65, 605, 059 itu berada di antara 62.200.000 dan 68.600.000. Nanti silakan lagi dicek di PMK 168-nya atau PP 55-nya. Jadi silakan dicek lagi untuk lapisannya ini. Nah, dengan penghitungan full gross up ini teman-teman, beban gaji plus beban PPh 21 ditanggung pemberi kerja itu jumlahnya 65.609. Dan jumlah PPh 21-nya adalah 13.777.062. Dari kondisi ini maka pencatatannya seperti apa? Beban gajinya karyawan 51.827, 21-nya ditanggung oleh pemberi kerja 13.777, utang PPh 21-nya sejumlah 21 yang ditanggung pemberi kerja, kas yang dibayarkan ke karyawan sebesar biaya gajinya. Ya, teman-teman, dari contoh ini barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya izin lanjutkan ke slide berikut. Jadi intinya teman-teman, untuk yang beban ditanggung perusahaan ini, mostly rata-rata yang ditanggung itu sama dengan yang terutang. Contoh berikutnya teman-teman, ini tercantum di butir Romawi 1.5 PMK 168 tahun 2023. Oke teman-teman ya. Contoh berikutnya ini terdapat di butir Romawi 1.5. Ini terkait dengan penghitungan pajak penghasilan 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memberi tunjangan pajak. Nah, di skema kita depan tadi, tunjangan pajak itu bisa sama dengan terutangnya, bisa lebih besar maupun lebih kecil daripada yang terutangnya. Komposisinya seperti itu. Nah, di contoh ini teman-teman, Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap pada PTS. Tuan H statusnya menikah dan memiliki 2 orang anak. Jadi Tuan H ini memiliki 2 orang anak. Di bulan Juli, gaji dia 6.500.000, tunjangan pajaknya 300.000, membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar 100.000. Tunjangan pajak yang diberikan pada Tuan H ini merupakan bagian dari penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang PPh, pengurang penghasilan, karena dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 adalah penghasilan brutonya. Nah, dengan demikian berdasarkan kondisi ini teman-teman, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H adalah gaji sebulan 6.500.000 plus tunjangan pajaknya 300.000, 6.800.000. Nah, kembali ke peraturan pemerintah tentang tax effective rate,
berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak PTKBK 2 dan jumlah penghasilan bruto 6.800 teman-teman, maka besarnya PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan H masuk ke TER-nya kategori B karena status dia adalah K2. Berarti masuk ke klaster B, kategori B. Oke. Dengan penghasilan 6.800 berarti masuk ke range 6.500 sampai dengan 6.850. Kenapa? 6.800 kan di sini nih posisinya nih. Sehingga dengan klaster ini tarifnya adalah 0,5%. Sehingga teman-teman untuk penghasilan Tuan H ini tarif PPh-nya adalah 0,5% kali 6.800 ketemu 34.000. Sehingga dalam proses pencatatannya adalah beban gaji 6.500.000, tunjangan pajaknya 300.000, dia dipotong PPh 21 34.000, maka pihak yang motong si PTS ini akan mencatat utang PPh 21 sejumlah 34 juta, sehingga kas yang dibiarkan ke Tuan H sebagai karyawan adalah 6.500.000 plus 300 dikurangi 34, 6.766.000. Ini contoh terkait PPh 21, oke, tidak dipotongkan dari penghasilan karyawan, tetapi perusahaan memberikan tunjangan PPh pasal 21. Oke, sampai di sini teman-teman, barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya izin lanjutkan ke PPh pasal 22. Masih clear kayaknya ya. Oke, ke PPh pasal 22 teman-teman. Nah, untuk PPh pasal 22 teman-teman, ini saya reminder kembali. Ini terkait dengan beberapa kondisi transaksi keuangan. Oke, yang pertama teman-teman terkait dengan importasi barang. Oke ya, kalau teman-teman melakukan importasi barang, maka saya yakin teman-teman pasti ada kewajiban PPh pasal 22 impor di situ. Berikutnya PPh 22 terkait atas apa transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN. Kalau teman-teman menjadi rekanan dari instansi pemerintah atau BUMN, pasti ada komponen akun PPh 22 situ. PPh 22 pemungut. Teman-teman akan dilakukan pemungutan PPh 22 oleh bendahara pemerintah ataupun BUMN yang menjadi rekan kerja teman-teman. Berikutnya teman-teman, PPh 22 juga akan muncul dalam hal beberapa transaksi keuangan terkait penjualan hasil produksi semen, kertas, baja, otomotif. Jadi kalau ada transaksi penjualan dari industri semen, kertas, baja, otomotif kepada siapa? Kepada distributornya, maka pihak yang menjual produsen dari kertas, baja, otomotif, semen ini wajib melakukan pemungutan PPh 22. Berikutnya yang terakhir, PPh 22 juga akan muncul apabila terdapat penjualan BBM, migas, bahan bakar minyak gas, dan pelumas, oke, dari produsen atau importer BBM ini kepada pembeli atau distributornya. Seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi ini yang menyebabkan munculnya akun PPh pasal 22. Nah, proses mencatatnya seperti apa, teman-teman? Proses mencatatnya adalah bagi pihak yang dipungut, teman-teman, dia akan mencatat di sisi debit atau aset. Oke? Jadi akan mencatat di sisi aset dalam bentuk akun PPh pasal 22 dibayar di muka. Oke ya. Bagi pihak yang memungut PPh 22, seperti pemotongan PPh 21 tadi, dia akan mencatat di sisi utang. Utang PPh pasal 22. Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman. Teman-teman harus paham posisi teman-teman sebagai apa. Yang dipotong atau dipungut, atau kebalikannya, pemotong atau pemungut. Seperti itu. Karena posisi tadi akan menentukan akunnya dicatat sebagai utang atau sebagai pajak dibayar di muka. Ini terkait PPh pasal 22. Ini contohnya teman-teman ya. Contoh jurnalnya. Contoh jurnal terkait dengan akun PPh pasal 22 dengan kondisi wajib pajak yang ditampilkan di sini ini posisinya sebagai pihak yang dipungut, teman-teman.
Coba kita lihat. Wajib pajak yang dipungut PPh 22 oleh pihak lain, oke, namanya CV Bermitra, adalah perusahaan di bidang perdagangan aneka macam kertas. Di bulan Mei 2024, CV Bermitra ini melakukan transaksi yang terkait dengan PPh pasal 22 sebagai berikut. Oke, yang pertama, dia menjual kertas kepada pemerintah daerah Kota Palembang, nilainya 100 juta, harga pokok penjualannya 70 juta. Dan tanggal 7, dia menerima pembayaran dari bendahara Pemkot Palembang tadi dan dipungut PPh 22 1,5%. Oke, berikutnya tanggal 15 Mei, dia membeli kertas secara kredit dari pabrik kertas Leces. Yang membeli secara kredit dari pabrik kertas Leces senilai 200 juta, dipungut PPh 22 0,1%. Berikutnya, membayar utang dagang kepada pabrik kertas Leces tanggal 20 Mei. 21 Mei-nya menjual kertas kepada Bank Mandiri BUMN secara kredit senilai 150 juta, harga pokoknya 110 juta. 25 Mei menerima pembayaran dari Bank Mandiri dan dipungut PPh 22 sebesar 1,5%. Nah, dari transaksi ini teman-teman, kita petakan nih proses pencatatannya seperti ini. Tanggal 5 Mei pada saat dia melakukan penjualan nih. Pada saat dia melakukan penjualan kepada Pemkot Palembang tadi, maka dia akan mencatat ada penjualan nih 100 juta di sisi kredit. Nah, penjualan itu nature-nya memang dicatat di sisi kredit. Nah, begitu dia melakukan penjualan, maka kalau penjualan secara kredit teman-teman, dia akan mencatat namanya piutang usaha di sisi debit. Jadi pada saat dia menjual, dia akan mencatat piutang usaha di sisi debit sejumlah nilai penjualan yang dia lakukan. Jadi 100.000 piutang usaha pada penjualan senilai 100.000. Berikutnya teman-teman, ini konsep akuntansi komersial. Setiap kita melakukan penjualan, maka kita harus melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Oke, harga pokok penjualannya adalah nilai harga pokok atau nilai pembelian atas barang-barang yang kita jual tadi. Oke, kita akan mencatat harga pokok penjualan sebesar berapa? Sebesar 70 juta. Oke, lawan akunnya apa? Persediaan. Kenapa persediaan kita kredit, Pak? Kita kurangi 70 juta ya karena barangnya kita keluarkan dari gudang. Maka karena ada pengeluaran barang di situ, kita catat persediaan akan berkurang sebesar harga pokoknya. Ini transaksi tanggal 5. Berikutnya tanggal 7 teman-teman. Pada saat dia menerima pembayaran dari Pemkot Palembang ini tadi, maka awalnya kan dia nyatet sebagai piutang ya. Pada saat dia menerima pembayaran piutang, maka piutangnya akan dijurnal balik ke sisi kredit. Awalnya dicatat di sisi debit, begitu menerima pembayaran dicatat di sisi kredit 100 juta. Kalau tidak ada aspek pajaknya teman-teman, maka dia akan menerima uang 100 juta. Tapi karena ada pemungutan PPh 22 oleh si bendahara, maka pihak yang dipungut, si pabrik CV Bermitra ini akan mencatat namanya PPh 22 dibayar di muka sejumlah 1,5% kalikan 100 juta, 1,5 juta. Sehingga dengan kondisi ini, duit yang diterima CV Bermitra atau kas yang dia terima itu hanya sebesar 98.500.000. Kok hanya 98.500.000 Pak? Kan harusnya 100. 1.500.000-nya adalah pungutan PPh pasal 22-nya. Clear ya teman-teman ya, untuk tanggal 5 dan tanggal 7. Oke. Berikutnya teman-teman untuk tanggal 15, dia tadi melakukan pembelian kertas dari produsen kertas, pabrik kertas Leces nih. Nilainya berapa? 200 juta. Kalau teman-teman kembali ke regulasi PMK 34 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan PPh 22, maka apabila produsen kertas melakukan penjualan kepada distributor,
dia wajib melakukan pemungutan PBH 22 sejumlah 0,1% dari nilai transaksi. Nah, kan yang diberi mandat wewenang melakukan pemungutan si produsen kertas yang melakukan penjualan. Maka si distributornya yang beli dari pabrik kertas ini akan dipungut PBH 22 sehingga dia akan mencatat posisinya sebagai piutang PPh pasal 22 atau PPh 22 dibayar di muka. Clear ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 15 ini dia beli kertas dari produsen kertas senilai berapa? 200 juta. Sehingga apa? Persediaan dia akan nambah 200 juta. Oke. Selanjutnya dia dipungut PPh 22 0,1% dari 200 juta, dipungut 200.000. 200.000 ini akan menjadi PPh pasal 22 dibayar di muka. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau dia membelinya secara kredit, maka dia akan nyatet utang usaha di sini sejumlah 200.200.000 karena dia belinya secara kredit. Tapi kalau dia belinya secara cash, ya di sini adalah kas dia akan berkurang sejumlah harga beli plus pungutan PBH 22-nya 200.200.000 seperti itu. Oke, karena ini belinya pakai kredit, maka di tanggal 20 pada saat dia melunasi kreditnya tadi, utangnya tadi, maka utangnya akan dijurnal balik. Awalnya di sisi kredit 200.200 akan dicatat di sisi debit 200.200. Nah, karena dia melakukan pembayaran, maka kas dia akan berkurang sejumlah utang usahanya ini 200.200.000 seperti itu transaksi tanggal 20. Nah, berikutnya transaksi tanggal 21 teman-teman melakukan penjualan ke Bank Mandiri. Ini konsep pencatatannya mirip tanggal 5. Kalau dia melakukan penjualan, yang 4 jurnali, 4 akun ini yang dipakai teman-teman. Oke ya. Dia melakukan penjualan 150 juta, berarti dia karena jualnya kredit, akuin piutang usaha 150 juta. Oke. Pada saat dia melakukan penjualan, maka dia juga harus mencatat harga pokok penjualannya. Oke ya, sebesar berapa? Sebesar harga beli dia atas penjualan yang dia lakukan. Di sini di soal disampaikan bahwa harga belinya itu, harga pokok penjualan itu adalah 110 juta. Maka karena dia melakukan penjualan, persediaan barang dia juga akan berkurang sebesar harga pokoknya 110 juta. Oke, kemudian tanggal 25 Mei menerima pembayaran dari Bank Mandiri, maka piutang usaha dia akan berkurang sejumlah pengakuan piutang dia 150 juta. Kemudian karena penjualan ini dilakukan kepada BUMN, BUMN berkewajiban melakukan pemungutan PBH 1,5% dari nilai transaksi. BUMN akan melakukan pemungutan PBH 22 sebesar 2.250.000. Pihak yang dipungut akan mencatat sebagai PBH 22 dibayar di muka 2.250.000 sehingga kas yang diterima oleh pihak yang menjual ke BUMN ini adalah nilai penjualannya dikurangi dengan pungutan PBH 21-nya ketemu 147.750. Nah, contoh-contoh ini teman-teman tidak memperhatikan aspek PPN dulu ya, PPN-nya kita keluarkan dulu biar teman-teman tidak miss nih, tidak bingung harus mungut PPN, dipungut PPh 22, nyatanya seperti apa nih kan seperti itu. Kalau mungut kan sebagai utang, kalau dipungut sebagai utang. Jadi itu enggak campur baur dulu, teman-teman saya kasih konsep PPh dulu, nanti PPN-nya kita gabung di belakang untuk case tadi yang PPN. Nah, sampai dengan contoh ini teman-teman barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Wajib pajak sebagai pihak yang memungut seperti itu. Pak mau nanya. Siap, silakan Mas. Tadi yang kelewat subsidi pajak itu nggak kena pajak ya Pak ya? Yang dibayar sama karyawan? Yang PBh 21 ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Yang Mohon ini, izin. yang tunjangan pajak 300.000 ini nggak kena pajak Pak? Tunjangan pajaknya? Iya. Yang mana? Yang contoh ini atau sebelumnya? Yang 300.000 ini Pak, yang beban ini gaji. Masuk ke komponen penghasilan Pak. Masuk ke komponen penghasilan bruto ini.
Ya, dia nggak kena pajak sama nggak dipotong pajaknya, langsung dibayar begitu aja sama karyawannya. Dari Ini pemberi, buat karyawan kan? betul, ini dari sisi pencatatan pemberi kerjanya, Pak. Pemberi kerja Oke ya. bayar ke karyawan tunjangan pajak kan, Pak? Oke, jadi dari sisi pemberi kerjanya, Pak, itu selain diberikan gaji, oke ya, karyawannya juga diberikan tunjangan pajak namanya. Iya, Nah, Pak. oke ya, tunjangan pajak clear ya. Nah, tunjangan pajak ini sesuai regulasi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH itu masuk komponen penghasilan. Oke ya, tunjangan pajak ini masuk komponen penghasilan. Ini tunjangan pajak ini bentuknya bukan duit, Pak, sebenarnya. Oke ya, awalnya bentuknya bukan duit nih, tapi natura atau kenikmatan berupa tunjangan pajak seperti itu ya. Awalnya nggak ada nih, kalau ini nggak ada, kalau tunjangan pajak nggak ada, ya berarti penghasilan karyawan hanya gajinya doang kan seperti itu. Tapi begitu ada tunjangan pajak, maka di sini si karyawan akan mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis, Pak ya, berupa tunjangan pajak ini. Saya sampaikan tadi, tunjangan pajak ini bisa sama dengan pajak terutangnya, bisa lebih gede daripada pajak terutang, atau lebih kecil dari pajak terutangnya. Nah, karena tunjangan pajak ini jenisnya adalah tunjangan ini ya, menjadi komponen penghasilan karyawan, maka tentunya akan dikenakan pajak, Pak, tunjangan pajak ini. Jadi bagian dari dasar penghitungan pajaknya. Nah, ini tergambar di teknis narasi di sini, Pak, di dalam PMK 168 ini. Jadi gajinya 6,5, ada tunjangan pajak itu menjadi komponen penghasilan si karyawan. Sehingga PPh 21-nya basis penghitungannya bukan 6.500.000, tetapi 6.800.000. Kalau kita kalikan tarifnya sesuai dengan clustering ini, tarifnya 0,5% nih. Gitu Pak ya, 0,5%-nya berapa? 6.800.000. Kalau kita kalikan 0,5%, 34.000. Bisa Oh, iya, diterima, iya, Pak? iya. Jadi bukan dari 6,5 juta ya, Pak ya, dari 6.850 ya, yang Betul, 30 dari bagian ya. brutonya, Oh, Pak. Betul. siap, siap. Oke, Pak. Makasih, Betul, Pak. dari brutonya. Bukan dari gajinya saja, tapi dari brutonya, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap, sama-sama, Pak. Terima kasih kembali. Oke, teman-teman ya, untuk sekali lagi untuk PPh 21, itu idealnya dia nanggung karyawan nih. Kalau yang nanggung karyawan, hitungannya nggak terlalu rumit. Dihitung, dipotong, selesai. Tapi begitu PPh 21 ini ditanggung perusahaan, atau perusahaan memberikan tunjangan 21, teman-teman ada satu tambahan akun lagi, bisa jadi tunjangan pajak, atau contoh sebelumnya ini, PPh 21 ditanggung pemberi kerja. Dua-duanya sama-sama menjadi dasar penghitungan PPh 21. Clear ya teman-teman, ya saya pikir ya. Oke, untuk PPh 22, sampai contoh ini ada pertanyaan teman-teman. Wajib pajak sebagai pihak yang dipungut PPh 21. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ke contoh pencatatan akun PPh 22 dengan kondisi bahwa wajib pajak sebagai pihak yang memungut PPh 22 atau wajib pajak sebagai pemungut PPh 22. Kita lihat contohnya di sini. PT Indah Jaya selama bulan Mei 2024, PT Indah Jaya ini bergerak dalam penjualan kertas, teman-teman ya, distributor kertas ya. Oke. 6 Mei dia menjual kertas secara kredit kepada Firma Trading. Oke. Jadi dia ini produsen kertas. Tanggal 6 Mei menjual kepada Firma Trading sejumlah 100 juta, harga pokoknya 70 juta. Karena dia produsen kertas, teman-teman. Oke ya, produsen kertas, maka sesuai PMK 34 tahun 2017, dan sudah teman-teman pelajari di materi output, si penjual ini harus memungut PPh 21 0,1% dari nilai transaksinya, 100 juta ini. Berikutnya, tanggal 10 menerima pembayaran dari Saka Trading, tanggal 15 dia menjual kepada CP Bermitra 200 juta, penjualannya harga pokoknya 150. Kemudian tanggal 17 Mei, dia membeli gas secara tunai dari Pertamina seharga 160 juta, dipungut PPh 22 Pertamina 0,3%.
tanggal 20 Mei menerima pembayaran dari CV Bermitra atas transaksi tanggal 15, tanggal 10 Juni menyetor PBA 22 ke kas negara. Jadi ada contohnya dia sebagai pemungut di sini. Nah, di dalam contoh ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, tanggal 6 dan 15 posisi dia sebagai pemungut, tapi tanggal 17 posisi dia sebagai pihak yang dipungut. Jadi udah ada variasi transaksi di sini. Nah, dari sini Bapak Ibu teman-teman semuanya, proses nyatetnya seperti apa? Untuk tanggal 6, ini kan dia melakukan penjualan, seperti contoh sebelumnya tadi. Begitu dia jual, dia akan nyatet sebagai piutang usaha nih, sejumlah nilai penjualannya. Tadi itu teman-teman awalnya ya, dia jual, oke. Begitu dia mungut, dia kan berarti kalau mungut itu kan megang duitnya orang lain ya, yang harus disetor ke negara. Maka begitu dia mungut 0,1% dari nilai penjualan, dia akan mencatat yang namanya utang PBA pasal 22, 100.000, sehingga dia akan mengakui adanya piutang usaha, tidak hanya 100 juta, tapi 100 juta 100.000 berupa 100 jutanya penjualan, 100.000-nya adalah utang PBA dua-duanya. Jadi pungutan dua-duanya. Clear ya teman-teman ya. Berikutnya, secara komersial terkait penjualan ini dia harus teman-teman ya, setiap kali melakukan penjualan harus mencatat yang namanya harga pokok penjualan. Oke ya, beserta persediaan barang jadi. Jadi barang yang dia jual itu akan keluar dari gudang sebesar harga pokoknya 70 juta. Seperti itu. Berikutnya tanggal 10 dia menerima pembayaran, oke, dari penjualan dia tanggal 6 ini, maka dia akan mendapatkan kas sejumlah piutang usahanya. Oke teman-teman, ya. Jadi uang yang dia terima sejumlah piutang usaha yang dia akui di transaksi penjualan sebelumnya. Berikutnya tanggal 15, ini sama dengan tanggal 6 transaksinya teman-teman. Core atau basic transaksinya sama dengan tanggal 6. Dia melakukan penjualan sejumlah 200 juta, oke, secara sisi kredit. Karena transaksinya 200 juta, dia sebagai produsen kertas, maka harus melakukan pemungutan 22, 0,1%. Berarti pungutannya adalah 200.000. Karena dia sebagai biaya mungut, dia akan mencatat utang PBA 22 sejumlah 200.000, sehingga piutang usaha yang dia akui atas penjualan ini ada 200 juta 200.000. Dari nilai penjualan 200 juta plus utang pemungutan dua-duanya 200.000. Clear ya teman-teman ya. Berikutnya tanggal 15. Tanggal 15 ya, dia kan tadi kan melakukan penjualan nih. Sekali lagi, dalam hal wajib pajak melakukan penjualan, dia juga harus mencatat yang namanya harga pokok barang yang dia jual tadi. Kenapa? Karena terdapat pengeluaran barang. Oke ya. Dari penjualan dia itu ada barang dia yang keluar dari gudang sejumlah harga pokoknya. Seperti itu. Nah, berikutnya tanggal 17 Mei teman-teman. Lalu tanggal 6 dan 15 kan jelas nih posisi dia sebagai pihak yang memungut nih. Karena menjual hasil produksi kertas. Lalu tanggal 17 teman-teman, dia beli gas nih dari Pertamina. Kembali ke PMK 34 tahun 2017 teman-teman. Apabila produsen minyak dan gas, pelumas minyak gas, atau importir pelumas minyak gas melakukan penjualan, maka wajib melakukan pemungutan PPh pasal 22. Kalau penjualannya ke SPBU sifatnya final, tapi kalau penjualannya ke bukan SPBU teman-teman, pungutan tersebut tidak bersifat final. Maka di sini PT Indra Jaya ini pada saat melakukan pembelian dari Pertamina dipungut PPh 22, dia akan mencatat pemungutan ini sebagai PPh pasal 22 dibayar di muka. Oke teman-teman, 0,3% kali 460 juta. Jadi dia dipungut 480.000, dia akan mencatat PPh 22 dibayar di muka 480.000. Clear ya teman-teman ya. Di sisi lain, dia akan mencatat persediaan bahan pembantu yang berupa gas yang dia beli tadi, sejumlah harga belinya.
Sehingga kas dia yang keluar adalah sejumlah pembelian bahan baku plus pungutan PPh 22. 160.480.000. Clear ya teman-teman ya. Tanggal 20 Mei dia menerima pelunasan dari transaksi penjualan tanggal 15 dan menerima uang 200.200.000 karena ada penjualan di tanggal 15 sejumlah 200.200.000. Nah, transaksi tanggal 10 Juni teman-teman disampaikan bahwa tanggal 10 Juni yang menyetorkan ke negara nih pungutan-pungutan yang sudah dia lakukan. Maka teman-teman jurnal balik utang PPh 22 yang sudah dia catat awalnya di sisi kredit selama bulan Mei ini dia jumlahkan jadi 1, totalnya berapa? 100.000 tanggal 6 dan 200.000 tanggal 15, jadi totalnya 300 di jurnal balik menjadi sisi debit, artinya utang ini disetor ke negara, sehingga tawan transaksinya apa? Karena dia setor ke negara, maka kas dia akan berkurang sejumlah uang yang dia setor ke kas negara 300.000 ini. Sehingga di tanggal 10 Juni utang PPh 22 dia kredit 300.000, kas dia akan berkurang sejumlah 300.000 karena kas ini digunakan untuk penyetoran ke negara. Oke ya teman-teman ya dari simulasi ini ya. Nah, untuk tanggal 17 teman-teman, ini kan dia dipungut PPh 22 oleh Pertamina. Dicatatnya PPh 22 dibayar di muka. Maka untuk transaksi ini posisinya adalah akan menjadi kredit pajak, akan menjadi pengurang pajak PT Indah Jaya di akhir tahun 2024 ini. Jadi pungutan yang bersifat tidak final ini, PPh 22 dibayar di muka ini akan menjadi pengurang pajak di SPT tahunan PPh nanti. Jadi posisinya jelas teman-teman ya. Kalau dia dipungut harus setor ke negara. Kalau dia pemungut harus setor ke negara. Kalau dia dipungut, dia berhak mengkreditkan atau mengurangkan pajaknya dari PPh terutang di akhir tahun nanti. Nah, sampai dengan contoh soal ini, barangkali ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau ada yang bingung, kok ada yang di-store, ada yang dikreditkan, posisinya seperti apa? Kalau masih ada yang bingung, silakan disampaikan, nanti saya jelaskan lagi. Saya pikir clear ya teman-teman ya, belum ada komentar ya. Oke, jadi kuncinya teman-teman sebenarnya, kuncinya adalah kondisi awal tadi. Kalau kita pemotong pemungut, nyatanya sebagai utang, kewajiban kita setor ke negara. Kalau kita dipungut dan sifatnya tidak final, maka posisi kita adalah mengkreditkan pungutan potongan yang tidak bersifat final tadi pada saat menghitung PPh terutang di akhir tahun seperti itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya adalah contoh dari pemungutan PPh 22 yang bersifat final. Itu teman-teman ya. Kalau Indah Jaya tadi kan dipungut PPh 22 bersifat tidak final. Kenapa? Karena dia bukan SPBU. Oke ya, beli gas ke Pertamina, sifat pungutannya tidak final. Kan seperti itu. Tapi kalau misalnya Indah Jaya ini adalah SPBU teman-teman. Kalau contoh di sini adalah PT Sinar Cemerlang. Seorang SPBU atau agen pelumas nih. SPBU kalau agen penjualan bahan bakar minyak, agen pelumas ini kalau karena dia jualan pelumas ya, membeli pelumas 200 juta secara tunai kepada Pertamina, maka atas penjualan ini Pertamina akan memungut PPh 22 0,3% dan bersifat final. Kalau pungutan ini bersifat final teman-teman, maka pihak yang dipungut karena bersifat final ya, maka tidak akan mencatat PPh 22 dibayar di muka. Kenapa? Karena bersifat final. Begitu pungutan itu bersifat final, dia tidak bisa dikreditkan. Karena tidak bisa dikreditkan di akhir tahun, maka dia harus mencatatnya sebagai beban PPh atau biaya PPh final.
secara komersial bisa dibiayakan, tapi secara fiskal teman-teman nanti akan dilakukan koreksi fiskal. Nah, terkait transaksi ini teman-teman, kalau dia dipungut PPh bersifat final, maka dia akan mencatat beban PPh final sejumlah pungutan itu 600.000. Kemudian dia melakukan pembelian pelumas misalnya, maka persediaan pelumas dia akan bertambah sejumlah 200.000 dicatat di persediaan dagang. Sehingga dari transaksi pembelian ini PT Sinar Cemerlang ini akan keluar kas nih, mengeluarkan kas sebesar berapa? 200.000 nilai penjualan, nilai pembeliannya plus 600.000 pungutan PPh 22 finalnya. Total dia bayarkan ke PT Pertamina adalah 200 juta. Oke ya. Pembeliannya plus pungutan 22 finalnya 600.000. Berarti 200 juta 600.000. Ini tidak bisa dikreditkan, hanya bisa dibiayakan secara komersial. Kenapa? Karena pungutan yang bersifat final tidak bisa dikreditkan, satu. Kedua, pungutan yang bersifat final ini secara komersial karena sifatnya adalah PPh, kita kembali ke konsep pasal 9 Undang-Undang PPh, tidak bisa dibiayakan secara fiskal seperti itu. Oke teman-teman, untuk PPh 22-nya sampai di sini barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini untuk pengenalan akun tansi pajak, akun-akun pajak dalam proses pencatatannya sampai dengan PPh pasal 22. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu sampai materi PPh pasal 22. Oke teman-teman, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini udah 21.16, ini sesuai dengan komitmen saya tadi. Terlambat sekian menit, mungkin saya kompensasi dengan kurang lebih menit yang sama. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, mungkin summary-nya teman-teman ya. Akuntansi pajak ini adalah kombinasi antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan. Teman-teman sudah paham akuntansi komersial, teman-teman sudah belajar regulasi perpajakan, maka untuk masuk ke materi akuntansi pajak itu seharusnya tidak ada kendala. Hanya teman-teman perlu memahami konteksnya ya. Konteks akun pajak itu kapan dipakainya? Apakah posisi kita sebagai pihak yang dipungut, dipotong, pemungut atau pemotong? Begitu kita tahu konteks posisi kita tadi, kita bisa menentukan posisi kita sebagai mencatatnya sebagai utang pajak atau piutang pajak. Basisnya itu ya teman-teman ya. Nah ini nanti pencatatan ini nanti akan digunakan oleh pihak yang mencatat untuk kontrol pemenuhan kewajiban pajak baik untuk setiap masa pajaknya maupun kewajiban pajak di akhir tahun. Dengan pencatatan akun-akun pajak yang baik sesuai dengan regulasi, maka seharusnya tidak ada kesalahan dalam pelaporan aspek pajak, kewajiban pajak. Mungkin demikian teman-teman, Pak Karsito, mohon izin materi untuk malam ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin minggu depan. Izin Pak Karsito, saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.